Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 4C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah pada pertemuan kedua dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Adi SH.M.Ham. Pada pertemuan kedua, pembahasannya mengenai hukum pemerintahan daerah. Pendahuluan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu ada Pasal 18 UUD 1945. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemerintahan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu. 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5. Yaitu pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Lalu ada Pasal 18A. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Lalu ada hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Lalu ada Pasal 18B. Ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang tentang pemerintahan daerah, dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Lalu ada klasifikasi urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Lalu ada urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lalu ada otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti undang-undang, sehingga otonomi memiliki makna membuat peraturan sendiri serta mencakup pemerintahan sendiri. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.